Kalau membahas game shooter, biasanya yang kita ingat adalah aksi yang seru, senjata yang beragam, dan misi yang membuat kita terus maju. Spec Ops The Line memang terlihat seperti itu di awal. Kita berperan sebagai Kapten Martin Walker yang dikirim ke Dubai untuk mencari keberadaan Kolonel John Conrad dan pasukannya yang menghilang setelah bencana badai pasir melanda kota. Beberapa menit pertama terasa seperti third-person shooter pada umumnya, berjalan dari satu area ke area lain, berlindung di balik tembok lalu menghabisi musuh yang datang bergelombang. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru dari sisi mekanik. Bahkan jika dibandingkan dengan game lain yang rilis di periode yang sama, gameplaynya bisa dibilang cukup standar. Namun justru disitulah letak kekuatan game ini. Developer sengaja membuat bagian awal terasa familiar agar pemain masuk dengan ekspektasi bahwa mereka hanya akan menjalani misi militer biasa. Makin jauh cerita berjalan, ekspektasi itu mulai dipatahkan sedikit demi sedikit. Dubai yang biasanya identik dengan gedung mewah diubah menjadi kota yang hampir terkubur pasir. Jalan raya berubah menjadi bukit pasir, gedung pencakar langit dipenuhi reruntuhan. Setiap lokasi memperlihatkan bagaimana sebuah kota modern bisa runtuh tanpa perlu dijelaskan lewat cutscene panjang. Lingkungannya menjadi media bercerita yang sama pentingnya dengan dialog para karakter. Gameplay memang tidak banyak berubah sepanjang permainan, tetapi lingkungan yang terus berganti membuat setiap pertempuran memiliki nuansa yang berbeda. Ada kalanya pemain memanfaatkan badai pasir sebagai perlindungan, ada juga momen ketika posisi musuh lebih menentukan daripada jumlah mereka. Yang membuat permainan ini terus dikenang justru bukan mekaniknya, melainkan bagaimana cerita mempengaruhi cara kita melihat setiap aksi yang dilakukan. Semakin lama, keputusan yang diambil Walker mulai dipertanyakan, bukan hanya oleh karakter lain tetapi juga oleh pemain. Game ini tidak pernah berhenti memberi kesan bahwa setiap kemenangan memiliki konsekuensi yang tidak selalu terlihat saat itu juga. Hubungan antara Walker, Adams, dan Lugo juga berkembang secara alami. Percakapan mereka berubah dari komunikasi militer yang profesional menjadi obrolan yang penuh tekanan seiring situasi yang semakin sulit. Perubahan itu tidak disampaikan lewat adegan panjang, tetapi melalui dialog singkat saat eksplorasi dan pertempuran, sehingga terasa lebih meyakinkan. Dari sisi visual, Spec Ops The Line memang mulai menunjukkan usianya. Detail karakter, animasi, hingga sistem tembak-menembaknya tidak lagi terasa istimewa jika dimainkan sekarang. Akan tetapi, arah artistiknya masih mampu meninggalkan kesan yang kuat. Dominasi warna pasir, langit yang tertutup debu, dan reruntuhan kota membuat Dubai memiliki identitas visual yang mudah dikenali. Musiknya juga digunakan cukup efektif. Soundtrack tidak terus mengiringi setiap adegan, sehingga ketika musik mulai masuk pada momen tertentu, dampaknya terasa lebih kuat tanpa harus memaksa pemain merasa emosional. Tentu, game ini bukan tanpa kekurangan. Sistem cover yang kadang terasa kaku, kecerdasan musuh masih sering mudah ditebak, dan beberapa bagian pertempuran berlangsung lebih lama daripada yang seharusnya. Jika seseorang mencari shooter dengan gameplay yang sangat variatif, Spec Ops mungkin bukan pilihan pertama. Tapi jika yang dicari adalah game yang menggunakan genre shooter sebagai alat untuk menyampaikan sebuah cerita, hasilnya masih sangat layak diapresiasi. Ia tidak mencoba menjadi game yang paling realistis atau paling spektakuler. Sebaliknya, game ini mengajak pemain mempertanyakan kebiasaan yang selama ini dianggap wajar dalam game aksi. Lebih dari satu dekade setelah perilisannya, alasan Spec Ops The Line masih sering dibahas bukan karena jumlah senjatanya atau kualitas grafisnya. Game ini diingat karena berani mengambil pendekatan yang berbeda di tengah banyaknya shooter yang memiliki formula serupa. Dan sampai sekarang belum banyak game yang mampu meninggalkan kesan dengan cara yang sama. Nah, itu tadi pembahasan mengenai game Spec Ops The Line. Terus bagian mana yang menjadi favoritmu? Coba ketik di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.